Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Microsoft Word. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita membuka file Microsoft Word. Lalu sudah dikenalkan tentang interface atau tampilan antarmuka dari Microsoft Word. Ya, ini seperti tab-tab yang di atas ini dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu proses editing pada Microsoft Word. Jadi sesuai fungsinya, kita tahu bahwa Microsoft Word itu digunakan untuk pengolahan kata atau gampangnya kita untuk mengetik. Ini bagi pelajar tentu sangat penting sekali untuk dikuasai, karena nanti ini selalu berkaitan dengan sebagai contoh, mengerjakan tugas, membuat makalah. Nah, kita harus mengetik gitu ya. Nah, pada saat kita mengetik tentu nanti ada proses editing. Apakah yang disebut dengan proses editing itu adalah untuk lebih mudahnya adalah memperbaiki tampilan dari Microsoft Word itu. Nanti akan dicontohkan ya di video kali ini. Kemudian pada saat nanti kita juga membuat misalkan laporan praktikum, membuat laporan praktek kerja industri, dan laporan-laporan jenis lainnya itu kita akan bersentuhan dengan Microsoft Word. Dimohon untuk diperhatikan karena skill atau kemampuan dalam pengolahan kata ini sangat diperlukan. Pertama adalah kita lihat di sini adalah judul ya. Ini salah satu artikel, ini adalah judul. Nah, bagaimana membuat judul itu berada di tengah seperti ini? Nanti kita akan lihat ya bagaimana caranya. Baik, sebelum dimulai kita lihat di sini ada namanya ruler ya atau garis. Jadi di sini titik ini ya, adalah ujung kanan sesuai dengan layout margin yang kita tentukan. Kemarin kita sudah belajar tentang layout. Lalu kemudian kita belajar tentang margin. Di margin itu adalah ukuran dari batas tepi kiri ke tepi ke dimulainya teks. Jadi dari sisi tepi ini ya, kursor ini sampai huruf M ini. Nah, ini margin, berarti margin kita buka dulu ya. Custom marginnya. Nah, ini berarti left, nanti 2,47 cm. Jadi dari titik tepi sebelah kiri sampai ke huruf M ini 2,47. Lalu topnya 1,69, ini dari ujung atas sampai ke huruf M ini. Ini top. Untuk right, berarti yang sebelah kanan dari sini, dari tepi kanan sampai ke batas sini. Batas huruf T ini ya. Ini berarti 2,33. Lalu kemudian yang bottom, berarti yang bottom itu yang bawah. Ini ya, bottom itu ini. Dari ujung sini sampai batas atas ini. Ya. Itu tadi kita lihat lagi. Misalkan ini ya, bottom. Nah, ini bottomnya ya. Ini bisa kita sesuaikan keinginan kita, sesuai keinginan kita. Ya, sangat bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya kita lihat tanda-tanda seperti ini. Ini adalah untuk margin di depan ya. Nah, ini nanti akan dipelajari semuanya. Oke, baik. Sekarang, bagaimana cara kemudian kita menengahkan judul ini. Jadi proses editing pertama yang akan dipelajari adalah bagaimana cara kita menengahkan tulisan Microsoft Office 2013 ini. Caranya adalah dengan ke tab Home, lalu kita pilih Alignment. Ini namanya Alignment. Alignment ada 4, Alignment left, Align left, berarti dia rata kiri, jadi tulisan itu akan dempet ke kiri sini. Lalu ini yang Alignment Center, tengah. Dia berada di tengah-tengah ya, antara tepi kiri dan tepi kanan. Lalu ada yang line right itu dia berarti
mepet ke sebelah kanan. Jadi kalau align left mepet sebelah kiri. Kalau align right dia mepet sebelah kanan. Kalau align center dia di tengah-tengah. Nah, untuk yang ini, yang perataan semua ini ya, ini kan align right. Ini untuk justify. Jadi justify itu biasanya untuk paragraf seperti ini. Nah, ini justify, Kenapa justify? Kalau justify ini dia rata, secara tepi kiri dia rata, tepi kanan dia rata. Kalau seperti ini biasanya dia, nah ini kan tidak rata. Karena kita pilih alignmentnya center. Nggak rata ya, nggak kayak tadi. Ini juga bengkok-bengkok seperti ini kan. Atau yang kiri seperti ini juga sama. Ujungnya dia nggak rata, ujung sebelah kanannya. Kalau kita yang ini, ujung sebelah kirinya yang nggak rata. Tapi kalau kita pakai justify, maka rata semua. Jadi alignment ini dipakai untuk yang 1, 2, 3 ini bisa untuk judul seperti ini, untuk yang justify ini untuk yang berbentuk paragraf ya. Jadi caranya kita akan tengahkan dengan memblok, atau bisa juga tidak blok tadi, ditaruh di depan kursornya, tapi bagusnya kita blok saja. Lalu kita pilih align center. Ingat, align center ya, untuk meratakan tengah. Lalu kemudian kita misalkan mau merubah huruf. Nah, huruf itu ada di grup font. Kalau tadi perataan itu ada di grup paragraf, kalau untuk merubah font itu ada di grup font. Font itu jenis hurufnya. Atau hurufnya ya, lebih tepatnya hurufnya. Nah, di sini bisa kita ganti jenisnya, bisa kita edit jenisnya. Misalkan di sini menggunakan Times New Roman. Kita mau ganti dengan yang lain, tinggal kita klik. Misalkan kita cari bebas new, Montserrat, apa saja. Ini sesuai, silahkan bisa dipilih. Kan saya akan pilih Montserrat. Nah, ini untuk mengganti apa tadi? Jenis font, atau font itu huruf sekali lagi ya. Jenis fontnya ini bisa ganti. Lalu kemudian ukuran fontnya. Ukuran fontnya di sini kita lihat 14. Kita bisa dalam menu drop down ini kita klik, kita bisa perkecil, kita bisa perbesar juga. Ya, umumnya judul itu harus besar, nah, seperti ini. Jadi ini kita lihat yang Microsoft Office 2013 ini, tulisan ini jenis hurufnya Montserrat, fontnya 18. Nah, font itu naik turun kan, selain melalui menu drop down ini bisa juga melalui menu di samping ini ya. Bisa kita turunkan, kalau kita klik yang kecil ini turun, kalau kita klik yang besar ini dia menjadi lebih besar. Itu. Lalu di sebelahnya, ini bisa kalau kita pengen bikin huruf kecil semua. Kita klik, dia huruf kecil semua. Jadi lowercase itu huruf kecil semua. Uppercase huruf besar semua. Capitalized is word itu artinya gini. Yang depannya aja yang besar. Ini kan M-nya aja yang besar, O-nya aja yang besar. Yang lainnya huruf kecil. Kemudian kalau toggle case ya gonta-ganti ya. Gitu. Kita lihat kebalikannya tadi. Yang depannya malah yang kecil, yang lainnya besar. Ini depannya huruf kecil, yang lainnya huruf besar ya. Nah, kita biarkan yang uppercase semua karena dia judul. Oke ya. Itu caranya. Kemudian kita lihat juga di sini ada menu bold. Menu bold itu kalau kita tidak aktifkan dia biasa ya, artinya tidak tebal. Bold itu untuk membuat tebal. Jadi kita blok. Lalu kita bold. Ini jadi lebih tebal. Kalau italic itu untuk miring, underline untuk memberi garis bawah. Seperti ini. Misalnya ini pendahuluan ini mau kita beri garis bawah, kita klik aja underline-nya. Nah, kalau judul tidak usah dikasih garis bawah ya. Dia cukup bold saja, biar tebal, biar kelihatan. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa mengganti warna dari huruf ini. Jadi bisa ganti jenisnya, bisa ganti ukurannya, bisa ganti warnanya. Umumnya 3 hal ini di editing ini ditambah dengan yang tadi ya. Untuk mempercantik, untuk mempertegas bisa menggunakan bold, italic, underline, atau tadi sentence case-nya ya. Sekarang kita mau ganti misalkan hurufnya tidak warna hitam, warnanya biru, bisa kayak gini. Atau mau kita ganti warna coklat, bisa seperti ini. Atau mau kita pilih more color, nah, kan akan muncul pilihan-pilihan warna yang lainnya yang mungkin tidak tersedia. Oke.
Nah, cuman umumnya kalau ini backgroundnya kan putih, maka warnanya harus yang terang. Jadi jangan sampai memilih warna yang misalkan, maaf, warnanya harus yang gelap. Jadi jangan sampai memilih warna yang terang lagi seperti ini. Nah, ini kan tidak terbaca ya. Jadi kalau backgroundnya terang, maka tulisannya harusnya agak gelap. Kalau backgroundnya gelap, tulisannya harus yang terang. Maka ini bisa kita pilih warna hitam saja. Ya, itu bagian font dan bagian paragraf. Lalu kemudian kalau yang ini ya subscript sama superscript ini biasanya untuk di pelajaran-pelajaran seperti matematika, kimia gitu. Misalkan X kuadrat. Sekarang saya nulis di sini ya. X kuadrat. Kan harusnya duanya itu kita perbesar dulu ya. Kita perbesar. Oh, ini ada. Sebentar. Seperti ini kan harusnya duanya di atas. Atau misalkan duanya di bawah. X2 bawah ini tinggal di blok. Lalu kita taruh di bawah. Maka dia jadi X2 seperti ini. Ya, kalau di matematik atau di kimia supaya ada juga H2 gitu ya. Dan macam-macam ya. Ini untuk yang subscript dan superscript. Jadi tapi yang utamanya di menu font ini biasanya adalah merubah jenis huruf, merubah ukuran huruf, dan merubah warna huruf. Sama ini. Bold ya. Yang paragraf tadi ada alignment dan ada yang lainnya. Alignment itu ada kiri, ada tengah, ada kanan, dan ada justify. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan huruf ini nih. Angka-angka ini bagaimana kita masukkan ini. Klik angka ini. Nah, nanti akan dipelajari pada video yang berikutnya. Jadi pada video ini semoga bisa dipahami tentang tadi merubah font dan kemudian merubah perataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.